Di dalam gua tersebut terdapat sarang binatang ajaib dengan bentuk yang unik. Punggungnya menyerupai burung besar namun tubuhnya menyerupai serigala liar. Mereka adalah hewan aneh bernama Chupacabra. Tepat setelah pemburu menemukannya, mereka mengeluarkan senjatanya dan menembak terus-menerus. Chupacabra yang ketakutan segera mencuri bayinya dan melarikan diri. Karena membawa seorang anak, ia tidak bisa lepas landas. Namun kecepatan larinya lebih cepat dibandingkan kelinci liar pada umumnya. Pemburu berkendara sepanjang hari tetapi masih tidak dapat menangkapnya. Karena gelap, saya tidak bisa melihat jalan. Chupacabra ditabrak mobil saat melarikan diri. Setelah menangis menyedihkan, ia membawa anak itu dan melarikan diri lagi. Pemburu segera mengejarnya. Induk Chupacabra terluka sehingga tidak bisa berlari lagi. Ia hanya bisa merangkak di rerumputan untuk menghindari pemburu. Untuk melindungi kehidupan anaknya, pastinya habis untuk mengalihkan perhatian pemburu. Bayi Chupacabra menjerit ke langit dengan rasa sakit yang menyayat hati. Beberapa hari kemudian, bayi Chupacabra muncul di kandang kambing milik seorang petani. Sepertinya dia sudah lama tidak makan daging, namun ia tidak memakan daging kambing, tapi untuk mengalirkan semua darah dari tubuh mereka. Semua anak mengira yang melakukannya adalah vampir. Karena akhir-akhir ini ada berita tentang vampir di surat kabar. Sore harinya Alex berbaring di tempat tidur sambil membaca dongeng. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kambing yang keras di luar jendela, maka ia keluar untuk memeriksanya. Tiba-tiba melihat makhluk aneh di rerumputan. Dia segera memanggil kakek dan saudara laki-lakinya untuk datang. Beritahu mereka bahwa mereka telah melihat monster penghisap darah yang legendaris. Akibatnya, seekor kelinci liar melompat keluar dari dalam rerumputan. Sepupunya mengejek anak laki-laki itu karena pengecut. Setelah semua orang pergi, Chupacabra merangkak keluar dari semak-semak. Alex bangun keesokan harinya dan mendapati dia sedang tidur tengkurap. Saat itu dia sangat ketakutan hingga menangis keras. Chupacabra juga ketakutan. Tanpa sengaja ia meninggalkan bekas cakaran di tangannya. Alex datang dari kota ke tempat ini untuk beristirahat beberapa hari yang lalu. Hanya dalam beberapa hari, dia ingin kembali mencari ibunya. Sepupunya menggunakan kembang api untuk menembak ke langit untuk dia mainkan. Namun Alex masih sangat merindukan ibunya. Sendirian, bersembunyi di rumah kayu dan bosan. Chupacabra tiba-tiba datang dari luar. Sepertinya dia tidak takut sama sekali pada Alex. Ia bahkan mengambil mainan kecil dari tanah untuk diamati. Setelah melihatnya beberapa saat, ia langsung memasukkan benda tersebut ke dalam mulutnya. Alex merasa yakin dia lapar. Dia segera membawa sepiring sosis dan meletakkannya di tanah. Setelah melihat Chupacabra, saya tidak suka memakannya. Dia mengambil segenggam dan mengoleskannya langsung ke wajah Alex. Alex mengambil sepotong lagi dan meletakkannya di tanah. Bayi Chupacabra sulit makan dan muntah. Pada saat ini tiba-tiba ia berlari ke atap. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari sarangnya dan meletakkannya di tanah. Ketika saya membukanya, saya terkejut. Ternyata itu adalah seekor tikus kecil. Ternyata dia ingin berbagi hidangan kecilnya dengan Alex. Tentu saja Alex tidak suka memakan tikus. Agar tidak membuatnya sedih, dia hanya bisa berpura-pura memakannya. Chupacabra kecil ini sangat takut dengan guntur dan kilat. Alex memutuskan untuk memeluknya dan tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia menyadari hanya ada seekor tikus yang merayap di depannya. Chupacabra tergeletak di langit-langit dan tidak berani turun. Tepat pada saat itu, adik laki-laki saya datang mencari saya untuk keluar. Bayi Chupacabra melihatnya dan langsung melompat turun. Alex dengan cepat memperkenalkan teman barunya kepada adik laki-lakinya. Sepupu yang masuk sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Chupacabra mengepakkan sayapnya dengan panik, tampak lebih ketakutan daripada gadis kecil itu. Saat ini kakek juga masuk. Anehnya, bayi Chupacabra berjalan ke arahnya dengan sangat jinak. Ternyata itu adalah Chupacabra kecil yang diselamatkan kakekku dari gurun pasir. Dia selalu tidak berani memberitahu siapapun tentang hal ini. Karena ada banyak pemburu di luar sana yang mencari binatang dewa ini. Mereka berencana menangkap Chupacabra dan menghasilkan banyak uang darinya. Dia hanya bisa berbohong bahwa dia belum pernah melihatnya. Bayi Chupacabra juga mencium bau pemburu dari jauh. Merekalah yang menyebabkan terpisahnya Chupacabra kecil dan keluarganya. Untuk sesaat, ada firasat buruk tentang kemanusiaan. Alex buru-buru menghibur jiwa kecilnya yang terluka.
Secara bertahap ia menghilangkan kewaspadaannya. Adik laki-lakinya mengatakan bahwa melakukan hal itu akan merugikannya. Membiarkan Chupacabra mendengarkan musik tidak akan membuatnya tumbuh dewasa. Harus mengajarinya cara terbang dan berburu. Chupacabra awalnya takut ketinggian. Di bawah dorongan adik laki-lakinya, dia akhirnya mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Siapa sangka sang pemburu akan datang ke sini lagi. Tak lama setelah ditemukannya makhluk mitos tersebut, dia menembak Chupacabra dengan senjata penenang. Usai diserang, Chupacabra pun bergegas menyerang sang pemburu. Akibatnya, ia tak sadarkan diri di tanah karena dibius. Pemburu dengan senang hati memeluk makhluk mitos langka ini. Chupacabra mencoba mengayunkan cakarnya yang lemah, meninggalkan beberapa luka di wajahnya. Namun pemburu itu tidak marah. Karena makhluk mitos ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membuatnya kaya dalam semalam. Alex patah hati dan marah saat Chupacabra dibawa pergi. Dia segera bergegas ke dalam rumah untuk menemukannya untuk meminta bantuan. Dia segera mengenakan setelan pahlawan supernya dan keluar untuk menyelamatkan hari itu. Tanpa diduga, sang pemburu menyandera kedua saudara perempuan itu. Kakek langsung marah. Tendangan langsung membuat pemburu itu terbang jauh. Lalu dia pergi dari sini. Mereka memutuskan untuk membawa binatang malang ini kembali ke padang pasir dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Sepertinya dia mencium aroma induknya baru-baru ini. Jalankan cepat kembali ke gua lama. Di tengah jalan, mereka menemui jurang dalam yang menghalangi jalan mereka. Keluarganya menelepon dari sisi lain. Binatang kecil itu mengucapkan selamat tinggal pada Alex dengan penuh kasih sayang. Ia kemudian dengan cepat memanjat saluran dan melarikan diri. Alex sangat terikat dan bersiap untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba seekor macan tutul melompat keluar dari belakang. Matanya penuh rasa lapar melihat makanan di depannya. Alex tidak punya pilihan lain selain memanjat saluran itu. Namun macan tutul itu tidak berniat untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan darurat, kakeknya tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Macan tutul juga menunjukkan taring dan cakarnya untuk mengancam manusia. Pada akhirnya, dia ditakuti oleh kakeknya dan melarikan diri. Alex akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Namun pipa itu tiba-tiba pecah secara horizontal. Baru saja lolos dari bahaya, nyawa Alex kembali terancam. Setelah melihat ini, Chupacabra kecil berlari menyelamatkan Alex. Siapa sangka bocah itu begitu berat hingga ia ditarik ke bawah bersamanya. Keduanya langsung terjatuh ke dalam jurang. Ketika keduanya hampir hancur berkeping-keping, Chupacabra kecil tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang. Ia mencoba yang terbaik untuk membuat Alex menjadi yang teratas. Kakek segera menjemput kedua anak ini. Siapa sangka pemburu jahat itu akan menembakkan jarum anestesi ke pantat bayi Chupacabra. Chupacabra juga pingsan lagi karena obat bius. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikannya dibawa pergi oleh para pemburu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat ini, ibu Chupacabra terbang dari udara. Ia memamerkan taringnya dan meraung keras, menakuti pemburu. Setelah tenang, dia segera menginjak gas dan melarikan diri. Induk Chupacabra memblokir bagian depan mobil, mendorong seluruh mobil sejauh beberapa meter. Pemburu itu menoleh ke belakang dan menemukan ada lebih dari satu Chupacabra. Dia juga mendengar suara dentuman dari atap mobil. Dia sangat ketakutan. Jadi seluruh keluarga Chupacabra datang ke sini. Pemburu itu melihat ada yang tidak beres dan segera memegang erat Chupacabra kecil itu dan mengancam. Ibu Chupacabra khawatir bayinya akan disakiti oleh pemburu. Aku hanya sanggup menyerah untuk mengejarnya. Pada saat kritis, kakek mencekik pemburu itu dari belakang. Chupacabra kecil akhirnya kembali bersama keluarganya. Alex pun mengakhiri liburannya di pedesaan. Dia duduk di pesawat kembali ke kota untuk mencari ibunya. Bayi Chupacabra juga terbang ke udara untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Akhirnya keluarga Chupacabra kembali tinggal di gurun pasir.